Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Avi Review ya. Setelah waktu itu kita unboxing sebuah laptop Lenovo ThinkPad tipe T440p ya. Nah, waktu itu kan saya pernah bilang saya pengen beli lagi yang tipe X yang agak kecilan ya. Nah, ini kebetulan sudah ada barangnya ya. Tapi ini di toko berbeda ya. Karena waktu itu mau beli di toko yang T440p itu dia yang X230 nya sudah habis ya. Jadi ini Lenovo ThinkPad tipe X230. Kenapa ngambil tipe X230 bang? Pasti ada yang nanya kayak gitu kan ada yang X240, 250, 2 berapa ya, 260, 270, 280 dan seterusnya ya. Cuma saya tertarik di X230 itu karena dia slot RAM-nya ada 2 ya. Kalau yang udah tipe X240 tuh dia hanya satu slot aja ya. Dan dia keyboardnya tuh masih anak yang X230. Kalau yang 240 tuh udah modelnya kayak T440p kemarin ya, model gitu dah. Pokoknya keyboardnya masih anak yang X230 sih kalau saya searching dari berbagai itu ya. Dan dia slot RAM-nya ada 2 ya. Dia bisa support sampai 16 GB ya. Kalau yang X240 ke atas itu kalau nggak salah 12 GB doang ya, karena dia kan RAM-nya 4 tambah 8 jadi 12 GB ya. Kalau ini bisa 8 kali 2 jadi 16, bisa dual channel. Dan apalagi ya kemarin ya kalau nggak salah ya, kemarin satu lagi itu kalau nggak salah prosesornya masih Core i3 ya, Gen 3 nggak salah ya. Kalau yang itu kan udah tinggi ya, Gen 4, Gen 5, Gen 6 tergantung tipe X nya ya. Nah jadi selain keyboard dual channel, dia juga ada lampu buat backlight di atas kamera itu yang buat nyorot ke keyboardnya ya. Kalau yang tipe X240 ke atas itu kan dia udah nggak ada ya, paling keyboard backlight ya. Tapi kan ke tipe-tipe tertentu juga tuh. Sama satu lagi tuh kalau nggak salah tipe X240 ke atas itu dia sudah tidak bisa memakai SSD M-SATA katanya ya. Kalau nggak salah saya pernah searching ya, dia jadi udah nggak bisa pakai SSD M-SATA. Kalau X230 tuh masih bisa memakai SSD M-SATA ya. Nah itu mungkin yang bikin saya tertarik dengan tipe ini ya. Dan dia 12 in jadi bisa mobile juga kemana-mana ya. Dan baterainya katanya awet juga sih, katanya sih itu ya. Nah oke, ini jadi beli di beda toko ya, karena yang kemarin toko yang beli laptop itu habis, jadi saya beli di, namanya ini kalau nggak salah Himawari Laptop ya. Ini kebetulan disuruh unboxing jadi saya videokan sekalian. Nah ya, ini di Himawari Laptop kemarin saya, nah ini ya, Himawari Laptop ya, Himawari_laptop ya. Ini dia ada di angka 1,5 ya kemarin ya. Nih ya, ini ada kenapa sampai 29 ada kan ya, ini ada variasinya banyak. Nah dia ada i5 Gen 3 dan i7 Gen 3 ya. Kemarin saya beli yang paling bawah aja, versi paling bawah, RAM 4 GB dan harddisknya 500 GB ya, karena nanti akan saya upgrade menggunakan M-SATA dan RAM-nya saya upgrade jadi dual channel 8 GB ya. Kayak saya beli yang versi paling bawah aja. Kalau yang i7 lumayan ya harganya ya, 23 ngepasin budget aja sih saya sih sebenarnya ya kemarin ya. Karena yang T440p kan udah Core i7 ya, yang ini Core 5 aja udah cukup lah, karena hanya untuk kerjaan biasa aja ya. Nanti upgrade-nya nanti akan saya videokan lagi ya. Kemarin sih keyboardnya kalau nggak salah sih tulisannya katanya di sini bisa, mana ya kemarin tuh ada, nah ada keyboard US, UK, JP, SW dan EU ya. Saya sih kemarin minta yang ini ya, yang keyboard tipe US ya, yang QWERTY itu ya. Cuman kebanyakan keyboardnya kan Jepang ya. Kemarin yang itu kan Jepang tuh yang T440p ya. Ini saya minta yang US
kata orangnya keyboardnya random ya. Ada yang kalau mau Core i7 baru ada keyboard US yang QWERTY ya, tapi ini nggak tahu sih. Tadi masih saya request kalau ada keyboard US, kalau nggak ada keyboard Jepang juga nggak apa-apa lah ya. Namanya kita barang second dari luar ya. Oke lah, tanpa ini kita langsung bongkar aja ya. Ini juga disuruh video unboxing sih, harap dibaca ya. Ini harus di video unboxing untuk mengajukan komplain ya. Oke, kita langsung buka aja ya. Ini jadi, nah ini ada 3 kilo guys, jadi ini ongkirnya sih 3 kilo dan dia di bubble. Ini kita buka, ini sih kayaknya kardus sih kalau saya lihat, sama seperti kemarin ya, packingnya kardus, tapi dalamnya kayaknya nggak tahu dalamnya sama nggak kayak kemarin yang itu ya, nanti kita lihat. Bubble-nya tebel banget guys. Nah, bubble-nya sayang kalau dirobek. Makanya saya bukanya dengan pelan-pelan nih guys. Nah ini ya, di kardus kita lihat dalamnya. Apakah bonusnya sama seperti kemarin ya, yang dari Tangerang. Kemarin beli dari Tangerang, ini kayaknya dari Jakarta nih. Makanya ongkirnya beda. Kemarin kan 27 ya, 30 ya. Ini 27, 3 kilo. Bisa saya pakai nanti untuk ini ya. Jadi ada laptop saya yang lama juga, jadul, masih core i2 Duo ya, nanti akan saya jual juga tuh. Laptop saya kebetulan penyuka laptop fintech atau laptop jadul ya, jadi saya upgrade. Kalau sudah ini ya saya jual. Ada sih merek HP ya, nanti saya jual, nanti saya videokan di YouTube ya. Nah, ditumbuk bubble-nya juga lumayan banyak guys. Nah ini ya, bonus MOS seperti biasa, bonus MOS murah ya. Nah ini adaptornya Lenovo, cuman ini kok gini ya, nih apa sih putih-putih kayak bekas itu ya. Nah, ini 65 watt ya, 20 volt. Nah model jadul lama nih, ini kayak saya punya nih model gini nih waktu itu. Ini kayak bekas apa ya, lem kali ya, nggak tahu lah ya. Dan dia colokannya, nah ya, dapat colokan apa yang nyebutnya EU ya. Colokan, nah ini kayak tap zaman jadul. Nah pala 2 ya, jadi belum pala 3. Atau mudah-mudahan keyboardnya sih sesuai permintaannya. Ini kita singkirkan dulu di sini ya, mudah-mudahan sesuai permintaan keyboard ini.
Nah dia tuh di bubble balon lagi ya, bubble balon baru di bubble lagi. Oh ini udah tasnya guys. Nah ya tas, wow dapat mousepad. Kalau kemarin nggak dapet ya guys, di tempat kemarin tuh cuma dapet bukan tas sih ya, soft case. Kalau kemarin tuh saya bilang bukan tas tapi soft case yang T440P ya. Nah ini dapat mousepad ya, lumayan nih bonusnya, mousepad sama. Nah kalau ini tas nih, tas yang tipis tapi bukan tas yang selempang ya, ini tas jinjing gitu loh guys. Kalau ini tas dia dapatnya tas nih, tas jinjing, bukan tas lempang, beda. Tapi lumayan nih guys, kalau yang kemarin kan cuma dapat soft case ya. Nah selanjutnya udah kita masukkan dulu. Ini bisa saya pakai untuk nanti saya jual laptop saya packing di sini. Lumayan wangi. Kita buka dulu. Nah ini bubble lagi guys, jadi bubble-nya banyak banget. Saya juga nggak tahu sih ya, kalau pengiriman keluar kota apakah di packing kayu kali ya. Kalau packing gini doang agak ngeri juga sih guys. Ini nggak tahu ya pakai asuransi atau kagak, saya juga nggak tahu. Wow lumayan sih, agak berat guys. Aduh ya, saya lipat dulu nih bubble-nya. Bisa saya pakai nanti kalau saya mau jual laptop, bisa saya bubble seperti ini guys. Iya, kayaknya sih lumayan aman nih model ini. Nah ini dia guys barangnya guys. Agak dekat ya. Nah ini barangnya kayaknya sama ya guys. Kemarin yang T440 ini ada apa nih? Kemarin yang T440 ya guys, jadi bukan mulus ya, saya kan bilang ini mulus banget nih, itu ternyata stiker ya. Dan ini sama, ini stiker nih guys. Iya, ini stiker nih, setara banget nih. Jadi lapisan ininya di stiker ya guys nih. Makanya orang kalau bilang ini layar depannya mulus banget, dipegang aja diraba. Dia antara stiker dengan bahan itu pasti berasa beda. Nah ya, ini stiker nih ada bekas ininya nggak rata nih motongnya. Jadi ininya stiker, ada indikator. Secara fisik sih bagus ya. Belakangnya sih karet-karet masih komplit. Baterainya udah model gede ya nih guys, ada sangkutan. Nah ini baterainya agak gede ya, nih ya, agak nonjol, bukan gede ya. Nah ini jadi agak nonjol nih. Ini mungkin yang tipe baterai yang gede kali, yang agak lama kali ya. Kan ada yang agak rata tuh kalau nggak salah ya. Apa memang modelnya seperti ini, saya kurang tahu. Mungkin ada yang punya juga, bisa komen ya nih. Jadi baterainya agak menonjol sedikit. Kalau dari belakangnya ini apa ya? Ini kayaknya bekas stiker atau apa nih? Ada titik-titik ya guys, kayak ada bekas tempelan apa gitu nih. Nah ini disegel sama dia ya, garansi sebulan. Cuman nanti kalau saya pakai beberapa minggu aman, saya upgrade RAM ya. Ini juga disegel nih buat tempat harddisk dan sama di LCD. Jadi ada 3 segel, 4 sama baterai ini ada nih. Jadi disegel di LCD, tempat harddisk, tempat RAM sama baterai nih kayaknya. Saya buka dulu baterainya. Iya, bukan deh, ternyata bukan segel ya. Di baterai, oh ada nih, ini segel baterai. Ini yang 44 plus, 44 plus nggak tahu nih. Coba bisa di ini.
baterainya sih berapa nih, 48 WH ya. Terus di sininya kita lihat ada ini nih, serial number Windows 7 Pro ya. Lenovo ini ada serialnya. Jadi dapat serial orinya kalau menginstal Windows 7, dapat orinya ada nih. Dan dia isinya ada ini. Kita pasang lagi ya. Mudah-mudahan nggak dapat yang kayak layar kemarin ya, yang white spot ya, kalau salah ya, apa yang light white ya, agak rusak tuh. Saya kemarin agak ini sih, orangnya sih ingin balikin, cuman karena saya tak, kalau dibalikin harganya beda lagi, ya udah saya ganti sendiri aja deh nanti suatu saat. Sama nih ya, ini kayak bekas-bekas lem nih. Ini ada bekas-bekas lem gitu, tapi bisa dibersihkan kali nanti, nggak tahu deh, nanti saya coba ya. Oke, jadi ini belakangnya ada bekas-bekas lem, sama ini bekas apa ya, titik-titik kelihatan kan ya, nih ya, ada bekas titik-titik gitu, kayak bekas habis ditempelin apa gitu. Nah ini jadi ini dari samping ya, dia ini lubang kipasnya ya. Ini buat lubang kipasnya ada 2 ya. Ini ya, nih ya. Ini buat nyolok adaptor USB 3 sih kayaknya. Warnanya biru tua gitu. VGA. Terus ini DVI ya. Bisa kalian beli, kalau kalian pakai HDMI bisa beli DVI itu HDMI ya. Kalau nggak salah DVI nih, lupa saya. Nih ya. Terus ini apa ya? Tombol wireless kali ya. Nah ini ada tombol, nggak tahu nih, ini kayaknya apa buat wireless ya. Sama ini ada kayak semacam card, coba kita pencet. Apa ini ya? Smart card. Jadi ini ada smart card ya. Nah ini smart card nih, nggak tahu nih apa ini. Writer buat baca apa ya? Ini nggak tahu nih saya fungsinya apa nih. Jadi dapat smart card ya, nggak tahu nih buat apa nih. Kartu pintar Reader Red, mungkin ada yang tahu bisa komen ya. Saya nggak tahu sini apa nih. Nah udah ya, nggak tahu nih fungsinya apa, nanti kalau ada yang tahu komen ya. Nah terus di depannya apa ya, udah nggak ada sih, cuman ini ada lekukan di sini, saya nggak tahu nih. Terus apa lagi ya, sampingnya card reader ya, buat SD card. Terus USB warna kuning, USB 2 kali ya, tadi USB 3 2 biji, ini USB 2. Ini LAN port audio, agak banyak tergores sih ya, namanya laptop second lah ya, wajar sih sebenarnya. Ini sih udah lumayan sih kalau menurut saya ya. Terus ini ada tempat apa ya, harddisk ya. Ini jadi harddisknya di sini guys, ini harddisknya di sini. Ini ada murnya biasa nih, tinggal buka. Terus ini buat ini nih, kunci itu loh, kalau biasa di pameran ada ya, pasti di semua laptop ada sih. Udah ya, depannya ada indikator buat baterai dan gambar apa nih, bulan sabit nih, apa sih namanya, slip ya, slip. Oke. Dan depannya jadi ini stiker ya, dan ini nggak rata nih, jadi kelihatan nih, ketahuan stikernya dari sini. Nah nih ya, potongannya nggak rata, jadi ini stiker. Ini juga nggak rata nih di depan sini ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat dalamnya. Saya lagi pas dulu ya guys, panas banget nih. Nah kita lihat dalamnya, kita buka. Nah, coba kita lihat ya. Nah ini layarnya ya guys. Di sini ada lampu LED nih. Ini yang saya bilang ada apa sih namanya, nyebutnya lampu yang buat nerangin keyboard nih. Ini ada kecil nih, tapi nggak tahu fungsi apa enggak, nanti kita coba ya.
Dan kalau saya lihat ini layarnya baru nih guys, baru diganti sih kayaknya kalau dilihat ya. Nih layarnya sih mulus banget nih, kayaknya baru ganti dan nih guys. Dan iya layarnya kayak mulus banget nih, kayak masih baru, kayaknya sih baru ganti sih. Terus ini ada baut-baut nih ya, cuman ini nggak ketutup, nih harusnya ada stiker hitam nih biar agak bagusan ya. Dan nah ini ada terima kasih, silakan bikin ulasan positif bintang 5 ya. Jika ada masalah tidak puas kalau Anda silakan hubungi kami sebelum memberikan ulasan. Melakukan segala upaya untuk pelaksanaan garansi 1 bulan terhitung datangnya barang. Oh, ada nomor WA nya juga ya. Kalau yang kemarin yang saya beli nggak ada nih, nggak ada kayak ginian. Kayak sih pelayanannya bagus sih. Nah keyboardnya alhamdulillah dapat QWERTY ya, QWERTY sesuai pesanan ya, dapat yang QWERTY. Bedanya apa sih kan US sama Japan? Kalau yang Japan tuh spasinya pendek guys, spasi pendek, terus dia ada 2 tombol ini yang nggak fungsi warna di. Kalau di Jepang tuh ada tulisan buat simbol kanji kalau nggak salah ya. Kalau yang kemarin T440p tuh dia jadi spasinya pendek, sedangkan di kita tuh pakai yang spasi panjang atau QWERTY. Makanya kalau yang kemarin kan ditempel stiker ya, ini sih nggak stiker ya. Nah ini nggak di stiker sih. Nah ini ya, ini asli nih keyboardnya nih, jadi nggak ditempel stiker. Kalau yang Jepang itu ditempel stiker ya, karena dia spasinya pendek. Nanti bisa dilihat dah yang kemarin T440p punya saya upload. Enaknya dia keyboardnya full hampir gede. Kalau yang X240 ke atas kan dia cuman segini ya, pendek ya. Ininya agak lebar dan dia belum ada ini nih kalau nggak salah nih. Ini ya sama ini nih, sama ini ya. Nah ini di X240 masih ada kalau nggak salah deh. Yang X250 kalau nggak salah ke atas ya udah nggak ada seperti ini. Terus ini ada buat fingerprint ya, ini ada tulis Windows 7 tapi nggak ada tulisan prosesor ya, Windows 7 aja. Dan keyboardnya alhamdulillah sesuai request saya, pengen yang US QWERTY ya. Ini ada tombol, saya nggak tahu apa ini tombol. Terus ini ada tombol apa nih, oh ini buat mute mic ya, buat matiin mic. Ini buat matiin audio. Ini fungsinya kalau di zoom nih kayak bagus nih, fungsi buat di zoom. Terus min sama plus sama ini nggak tahu nih tombol apa nih. Ini ada tombol sih di sini satu, saya nggak tahu tombol sih kayaknya guys, emang nggak tahu, nanti kita coba. Dan tombol power udah sih, sama ini ada gambar wifi dan gambar harddisk ya, nanti mungkin nyala kali ya, tembusan dari yang belakang tadi ya. Oke guys, kita langsung tes aja, nyala ya, fungsi layar di atas itu masih nyala. Jadi sistem checksum buat escape real time error, cek data time setting. Ini ada sedikit error di CMOS, baterai CMOS nya nih. Ini kayaknya baterai CMOS nya habis nih guys. F1 enter setup, coba kita masuk ke F1 ya. Ada tracking, servo query, service please over, oke. Nah ini di BIOS baterai BIOSnya kayaknya habis ya guys, cuman kan saya mau ganti masih disegel ya, nanti sekalian kita ganti deh. Wi-Fi off, ini dia masih pakai apa? Nah ini nih datanya nih, sekarang tuh kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal 19. Buat mengganti 12 bulan 12 ya. Ini tanggal 19.
Yang saya bingung dari dia dari Lenovo itu kan untuk mengganti plus dan minus ya, karena yang fungsi itu rata-rata minusnya ya, plusnya nggak fungsi sih. Apa harus nekan CTRL dulu? Nggak bisa. FN nggak mau juga. Mungkin ada yang pernah ngalamin kayak saya, untuk plus minusnya tuh yang fungsi min, yang plusnya kagak tuh, dia bunyi apa di nol. Nggak bisa juga tadi ya. Itu yang mau saya tanya, kenapa ya min plusnya tuh yang fungsi hanya min aja, plusnya enggak, dia bunyi itu seperti tadi. Apa harus ada tombol khusus? Mungkin yang tahu bisa komen ya. 2000 sekarang 23 ya. Terus tab di bawah, sekarang jam, bisa bikin di jam malam ya, 21:42. Udah sih guys. Security startup, dia sudah memakai, udah bootnya udah UEFA ya. Please order lock. Coba saya mau lihat dulu sih. Startup Windows Boot Manager, USB hard disk. Ini harusnya ngebutnya ke hard disknya, ditaruh ke atas nih harusnya. Ceng ya. Nah, dia nggak bisa ke atas nih guys. Ini yang saya tanya sih kemarin, dari kemarin agak bingung nih untuk mengganti plus, tapi plus itu nggak mau. Kita harus neken shift, nggak mau juga. FN nggak mau juga. Itu yang saya agak aneh sih, dia untuk min plusnya tuh agak aneh, nggak bisa. Backslash nggak mau juga ya. Dan di sini ada device plus dan min, tapi ketika saya tekan plus tuh, minnya sih jalan tapi ke bawah kan, nggak mau nih, nggak bisa. Mungkin kenapa ya? Untuk mengatasi ini mau nggak mau saya harus tarik ini ke bawah satu-satu. Di hard disk, balik lagi, kita menggunakan min. Nah, mau nggak mau ya begitu guys, min lagi. Nah, terus balik lagi ke atas. Kalinya begitu sih, satu-satu ya. Ini kan karena hard disk 500 GB nya terdetek di 0 ya. Berarti saya taruh 1, 2. Nah, gini nih posisinya guys. Kita tekan escape, exit saving ya, atau tekan F10. Yes. Coba kita lihat ngebut ya nih. Dia mati guys. Oh nyala nih. Baru masuk ya guys. Kebetulan yang kemarin saya beli ya, T440T itu, T440P itu kemarin sempat bisa, terus agak Windowsnya tuh tiba-tiba ngilang. Akhirnya saya install ulang lagi, kemarin sempat blue screen lagi, nggak tahu apanya ya. Kayaknya sih ada masalah di driver Windowsnya kayak, kalau menurut saya sih ya. Ya saya tuh kemarin yang lama juga gitu tuh. Nah ya, udah bisa nih ya, masuk. Nah, kita coba. Wow. Oh iya nih guys ya, jadi touchpadnya ini enak. Dia agak ada tekstur garis-garis gitu, karet kasar gitu ya guys. Jadi enak, nggak licin. Kalau yang kalau X240 ke atas tuh dia modelnya kayak T440P ya, itu dia agak halus, jadi kurang enak. Ini asli enak banget guys. Makanya saya banyak lihat dari review orang tuh kemarin, enak kan ngambil X230 tuh udah seri terakhir ThinkPad yang model begini ya. Karena yang X240 keyboardnya udah beda, nggak kayak begini. Ini khusus untuk orang yang ngetik-ngetik, enak banget ya sebenarnya. Windowsnya sayangnya belum aktif ya.
Nah, ini Windows 10 nih, kalau iya Windows 10 ya. Kita lihat, coba saya mau lihat harddisknya di partisi berapa sama dia. Ini Windows 10 Pro ya, ini bener ya. Core i5 3320 ya, 260 GHz, RAM-nya 4 GB, 3320. Kalau nggak salah tuh ada berapa versi sih yang itu, nanti kita cari coba ya. Coba pemakaiannya udah berapa nih, text manager nanti di sini kelihatan ya. RAM sih baru kepake 1,7 lah ya. Nih ya guys, RAM-nya sih masih kepake 44% ya, 43 44. Cuman nanti akan saya upgrade sih, cuman nanti ya nanti saya videokan lagi ya untuk upgrade RAM dan SSD nanti saya akan videokan lagi. Enak banget sih nih guys, asli. Makanya saya ngambil lagi yang tipe X230 ini, karena ini akan saya bawa untuk mobile ya, untuk pekerjaan saya. Jadi nanti lebih mobile. Kalau yang T440p itu buat ngediting sih sebenarnya, ngediting ringan aja ya. Ini juga kayaknya bisa sih buat ngediting ringan ya, untuk yang bervideo ya, yang aplikasi-aplikasi ringan. Harddisknya kita lihat partisi berapa. Sayangnya harddisknya masih partisi 1. Coba kita bikin 2 partisi, apakah bisa manage? Setahu saya sih bisa menggunakan dari Windows ya. Kalau harddisknya cuma 1 partisi, kalian bikin aja, coba kita bikin 2 partisi ya. Jadi disk PC manage, nah ini ya, kalian masuk disk manajemen. Nah ini harusnya sih bisa ya. Coba klik kanan, kalian pilih apa ya, sharing volume, extend nggak ada ya. Coba ya sharing volume, MB sharing cek ini. Cuman sih rencana sih nanti mau saya ganti SSD sih guys. Jadi ini C nya akan saya hapus untuk penyimpanannya. Saya penyimpanan tetap di harddisk. Jadi sini nggak jadi saya partisi sih, mau jadi 1 aja. Atau bisa menggunakan aplikasi Asus Partition Master ya, itu bisa juga tuh untuk partisi. Udah sih mungkin itu aja guys. Oh iya, mau nyoba lampunya nih guys. Apa ya kemarin nyalainnya? Ini tombol apa ya, coba. Tombol mic, tombol audio. Oh iya, bisa mute ya. Cuman untuk mic ada ini ya, coba kita lihat di audio apakah mic-nya termute atau tidak. Coba mic-nya di, nah ini mikrofon, tes kita mute. Ini udah saya tekan mute, dia tidak mati ya. Mungkin ada softwarenya, drivernya yang belum di download ya. Secara fisik sih lumayan ya, bagus. Coba kita volume min.
Kemudian kita tes lagi wifi nya. Saya akan tes keyboardnya ya, tes keyboard, takutnya ada yang masalah ya, saya nggak tahu juga. Kita ke browser, dan dia belum dapat Office ya guys, jadi dia diinstal WPS ya, kalian install Office sendiri ya palingnya. Ini ada Office nih, ini Office berapa nih? Di sini sih nggak ada Office-nya ya guys. Coba kita klik. Dia Office 365 ya guys, jadi bawaannya ini guys. Ini harus sign in, saya biasa pakai Microsoft Office yang biasa sih. Ini yang 365, jadi saya nggak pakai, nanti saya hapus, saya install ulang lagi sih nanti paling. Soalnya kadang instalan bawaannya itu suka ada virus loh kata orang kemarin, lihat di beberapa komen. Coba nah, saya akan coba tes keyboard online. Alhamdulillah ya, dapat QWERTY ya sesuai permintaan. Asal ini guys, jadi saya mesen hari Rabu ya, Rabu kemarin, dan itu tuh baru dikirim tuh kemarin hari Senin. Gara-gara saya komplain, kok udah dari mesen hari Rabu kok sampai hari Senin kok belum ada. Malamnya Senin malam dikirim, dan di hari Selasa ini baru nyampe. Padahal dari ngirim sampai nyampe ke rumah saya kan berarti kan cuma jeda sehari kan ya. Nah maksud saya tuh dari hari Rabu sampai ke hari Senin tuh ngapain lama sekali, apa mengganti keyboard ini saya juga nggak tahu ya. Nah ini down ya, saya tes keyboard karena saya kemarin minta QWERTY kan ya, apa keyboardnya diganti sama mereka. Down, left, right, nyala ya. Terus kita dari atas escape, F1, F2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, home, and insert, del, caps lock, shift, Fn, Ctrl, Windows, Alt, spasi, print screen. Oh nyala nih ya, print screen nyala ya. Terus back up, back down nyala ya. Terus angka berapa tadi yang belum? QWERTY. Terus ASD. Enter. Nah, ini kita coba tombol ininya ya. Nih, berfungsi dengan baik sih. Ini berfungsi dengan baik. Oke. Apa lagi ya? Ini sih paling nanti saya install ulang aja guys. Oh iya, coba kita lihat ya. Ini saya dapat yang versi 3320. Coba spesifikasi X230. Kita lihat di website resminya. Ini ya. Kita lihat ada berapa versi sih untuk prosesornya. Saya dapat yang X2230 nih. Ya. Saya dapat yang Core i5 3320 260 GHz ya.
dapat yang ini nih. Saya kira tadi yang dapat yang 3360M ya, 280 GHz ya, cuman dia 3 MB nih. Saya kurang tahu juga sih guys, apakah bisa di-upgrade ke Core i7 ini nih prosesornya. Kayaknya sih bisa sih, karena ini dari Core i3 sampai Core i5 sampai ada Core i7. Nanti akan saya searching dulu dah, kalau bisa di-upgrade. Kalau ada budget bisa di-upgrade ke Core i7 nih ya, 3520, karena tadi bedanya lumayan ya, 800.000 ya. Yang Core i5 1,5, yang Core i7 itu sekitar 23 tadi ya, dengan RAM 4 dan hard disk 500 GB. Nah ini ya, RAM-nya bisa 16 GB, 1600 mHz, itu PC 12800 masalah, DDR3 ya. Kalau kemarin yang T440p itu DDR3L dan ini DDR3 nih. Layarnya 12,5, ada yang IPS juga ya. Ini saya nggak tahu nih, ini kayaknya bukan IPS nih, paling yang mid panel nih kalau nggak salah. Terus udah ya. Nah ini support SSD ya, nanti mau saya upgrade SSD 256 ya. Untuk SSD M SATA tuh paling banter sih rata-rata ya merek itu doang sih yang ada setahu saya, merek apa tuh namanya, Kayo tuh paling ada merek itu doang sih setahu saya. M SATA sama Bulldozer tuh kalau nggak salah ngeluarin juga ya, SSD Bulldozer tuh M SATA ada juga. Paling dua itu doang sih, selain itu saya nggak berani ya, karena kalau Kayo saya udah pakai beberapa, alhamdulillah sih aman ya. Kalau Bulldozer juga alhamdulillah saya punya beberapa produk Bulldozer itu juga aman, dan klaim garansinya gampang ya, ada di Glodok di Harko Mangga 2 ya, di lantai 3, nomornya berapa ya, 145 apa berapa gitu kalau nggak salah, lupa saya. Jadi Bulldozer Faro itu satu member ya, berarti satu pabrikan. Jadi ibaratnya Faro itu versi mahal, Bulldozer versi murah. Cuman kalau saya punya dari dua itu ya, entah kenapa yang Bulldozer yang versi murah tuh lebih awet daripada Faro, karena saya pernah beli SSD Faro udah beberapa kali klaim ya, dan dia klaimnya kan garansinya 5 tahun kalau Faro. Kalau Bulldozer tuh cuma 3 tahun, tapi awetan Bulldozer sih kalau saya bilang. Oke sih, mungkin udah ya, itu doang sih palingnya. Nah paling itu aja, nanti tinggal kita install ulang aja. Nah saya mau nyalain ininya nih, kalau nggak salah kenapa ya, lupa saya. F7 apa ya maksudnya, nggak nyala ya, lupa saya. Coba kita cari dulu ya. Oke guys, jadi nyalainnya tekan Fn. Ini ada gambar lampu ya di keyboard, di spasi ternyata ya. Nah, coba kita matikan lampu dulu ya. Nah, jadi matikan lampu, saya nyalakan ya. Nah, jadi kalau buat yang kerja malam, nggak ada keyboardnya, nggak backlight, ada lampu ini guys yang di atas buat nerangin kerja kita ya. Nah, tinggal matikan lagi. Nah, saya nyalakan lampu dulu. Enaknya tuh ada karena ada lampu ininya nih guys, lampu backlight keyboard, tapi bukan dari keyboard ya, dari sini. Kalau untuk yang lampu keyboard katanya X230 tuh bisa diganti, cuman nggak tahu ya, nanti mungkin ada yang punya sama kayak saya bisa diganti keyboard. Nah, bisa komen-komen ya buat teman-temannya yang pengen beli ya. Dan ini masih sangat worth it banget sih, enak sih guys. Nah kecil, cuman panas ya, ini panas banget sih guys, agak panas. Untuk kipasnya sih nggak terlalu berisik juga sih. Nah, dan dia juga agak panas, jadi panasnya tuh di area mana ya, sini. Coba kita sensor panas, itulah saya punya nih. Kita lihat panasnya tuh di bawah sih sebenarnya guys, sekitar 37 ya. Sekitar 37 sih guys.
agak anget-anget gitu, nggak terlalu panas banget sih. Di bawahnya ini agak anget-anget, hampir di semua ya anget-anget. Mungkin nanti kalau kalian upgrade SSD bisa di upgrade apa sih namanya, dibersihkan ya, debu-debunya harus sering dibersihkan sih. Sama ini nggak sering-sering sih, jadi jeda waktu berapa bulan bersihkan, sekalian update thermal ya, thermal pastanya itu ya, biar lebih bagus lagi itu pembuangan panasnya. Oke, mungkin itu aja ya, unboxing laptop Lenovo X230 ThinkPad ya, yang tadi saya beli di Himawari Laptop ya. Garansi sebulan ya, garansi sebulan sih, bagus ini guys. Coba saya penasaran, tadi baterainya 45% ya, baterai tinggal 45 yang saya dapatkan di Himawari Laptop tadi ya. Dan sesuai request ya, minta keyboard US QWERTY, alhamdulillah diturutin ya. Mungkin lama janjian gara-gara itu nih, ini di upgrade dulu sama dia nih. Dan layarnya ini kelihatannya sih baru sih, soalnya masih mulus banget. Kalau yang udah lama biasa agak baret-baret ya, ini kayaknya baru diganti juga layarnya. Jadi dengan harga 1,5 sih alhamdulillah nggak nyesel sih ya, bagus emang. Paling tinggal di ini aja ya, body ini aja ya, dia di stiker, tapi nggak masalah sih bagi saya sih, mau di stiker mau enggak sih sebenarnya bagus-bagusnya, cuma stikernya agak kurang rapi aja, tapi nggak masalah sih itu bagi saya, nggak terlalu. Nah ini udah saya tutup, layarnya dia nggak mati guys, masih hidup nih, harusnya kan masuk mode sleep ya. Ini cuman agak nganga sedikit ya guys di sini nih ya, bisa dilihat. Ini agak nganga sedikit nih di bagian sini nih, kayak nggak ketekan nih, kayak ada yang patah di ini, saya nggak tahu. Dan ini ditutup, ini harusnya masuk mode sleep, tapi ini masih nyala nih, tuh harusnya dia masuk mode sleep nih, sensornya nggak kerja ya, tuh harusnya masuk mode sleep tapi dia tidak bekerja. Apa harus, coba kita lihat, jangan mode sleepnya harus dari sini. Belum ya, ini masih masuk baterai. Nah mati, ini begitu tutup, nah ini baru nyala mode sleepnya. Harusnya sih saat ditutup otomatis sih masuk mode sleep ya. Apa karena software atau drivernya belum di download, saya juga nggak tahu ya. Harusnya sih ada download drivernya sih, harusnya sih bisa sih. Kadang kalau nggak download driver tuh mode sleep suka nggak bisa kadang ya, cuma saya nggak tahu juga sih ya. Mungkin itu aja sih ya, untuk harga segini sih worth it banget. Dan toko di Himawari Laptop itu kemarin nyari X230 tuh udah susah banget guys, sekalinya ada harganya lumayan udah di atas 1,5 ya. Makanya kemarin saya nyari-nyari, ketemulah toko ini, Himawari Laptop ini. Dia X230 nya masih ada berapa biji kemarin ya, coba kita lihat dulu. Kita lihat ya, ini masih banyak sih guys ya, masih ada 119 ya, 19 biji. Kalau dihitung-hitung sama variasinya sih udah banyak ya, kayaknya sih mereka masih punya banyak nih. Kalau Core i7 sama masih ada 20 biji, 20 unit juga ya. Dan dia baru terjual 4 sih guys. Nih ya keyboard. Nah ini keyboard Jepang nih seperti ini guys, spasinya pendek nih. Ntar yang 2 tombol ini nggak fungsi, kayak di T50 di T440p saya kemarin dapat keyboard Jepang ya seperti ini, spasinya pendek. Kalau di orang kita spasi gini sih sebenarnya agak kurang nyaman, lebih enak yang lebar seperti ini. Makanya kemarin saya minta keyboard yang US ya, kata dia bikin random, tapi akhirnya alhamdulillah diturutin juga ya. Karena saya bilang kalau bisa diusahakan yang US ya kak, soalnya saya mau buat review juga nih. Ini diturutin alhamdulillah. Oke lah, mungkin itu aja ya, sama ini ya tadi ya bonusnya. Coba
Saya coba adaptornya dulu ya guys, lupa nih saya adaptornya bisa ya. Coba kita lihat charger dia. Ini mana nih charger baterainya nih? Oh iya, ngecas ya nih. Buat kita cabut dulu. Dia mati mode baterainya. Kita colok. Dia ngecas ya, tapi warna hijau ya. Saya kirain warna merah guys. Jadi kalau udah penuh hijau gitu. Hijau, warnanya sih hanya hijau aja ya, nggak ada indikator lain ya. Nggak ada sih guys, cuma di sini aja. Udah nggak ada sih. Chargerannya oke, berjalan lancar juga ya, berarti aman. Oke, mungkin itu aja ya. Dengan laptop X230 di memori laptop dengan bonusnya ada 3 tas jinjing, mouse dan mousepad. Kalau di yang kemarin satu lagi tuh yang di apa namanya yang T440P kan cuman bonus softcase dan mouse aja ya. Oke, tetap di channel Avi Review, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.